Iya Bu, ada sedikit masalah yang saya alami. Oke, nanti kita sudah bahas bersama ya. Mungkin kita bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Oni, Ibu di sini sebagai guru BK. Ya, silakan Asmi perkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Asmiati Ramai dari Prodi RBK. Baik, sebelum kita mulai konseling kita pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Amin. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kamu sudah pernah mendengar konseling atau sudah pernah di konseling? Belum pernah Bu. Berarti belum pernah mendengar apa itu konselingnya. Iya Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada konselor atau siswa yang mengalami masalah, tapi tidak semua masalah yang dialami itu dapat diselesaikan. Asmi sudah paham? Paham Bu. Ya, selanjutnya itu dalam proses konseling itu Asmi harus terbuka untuk menceritakan masalahnya, karena kalau Asmi tidak terbuka ke Ibu tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Asmi. Yang kedua, Asmi tidak usah takut untuk menceritakan masalahnya, karena apa yang diceritakan Asmi hanya Asmi dan Ibu yang tahu. Jadi Ibu tidak akan menceritakan ke siapapun. Kemudian Asmi datang ke sini ada yang suruh atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri Bu. Oke, berarti tidak ada paksaan dari orang lainnya. Iya Bu. Jadi Asmi sudah paham atau ada yang belum paham? Sudah paham Bu. Oke, mungkin kita bisa mulai proses konselingnya ya. Asmi mengatakan tadi bahwa ada
kasih ya Bu. Puji Tuhan, saya merasa sedikit lebih baik dari minggu yang lalu. Baik, senang mendengarnya. Bagaimana tugas kuliah, sudah berjalan lancar? Iya Bu, masih sibuk tapi saya usahakan tetap fokus. Bagus sekali. Sini sebelum kita lanjut, Ibu ingin tanya, apakah kamu sudah mencoba PR yang minggu lalu, yaitu menulis hal-hal positif setiap malam? Iya Bu, saya coba menulis. Kadang-kadang saya tulis hal kecil, misalnya hari ini saya sarapan, atau saya merasa lebih lega setelah ngobrol sama teman-teman. Oh, bagus. Itu sudah langkah yang sangat positif. Bagaimana rasanya setelah melakukan latihan itu? Awalnya agak main-main Bu, tapi lama-lama saya merasa hal kecil yang membuat saya merasa tidak terlalu buruk. Luar biasa, Asmi. Itu artinya kamu sudah mulai membangun kesadaran akan hal-hal positif. Sekecil apapun, ini langkah penting untuk mengurangi pola pikir yang negatif. Nah, Asmi, Ibu ingin tahu, apakah masih sering muncul pikiran seperti saya tidak akan pernah bahagia atau saya tidak berharga? Kadang masih muncul Bu, tapi saya ingat ada yang Ibu bilang itu cuma pikiran bukan fakta. Jadi saya coba ingat-ingat bukti bahwa sebenarnya saya tidak sendiri itu. Oh, bagus. Itu sudah langkah yang sangat positif. Bagaimana rasanya setelah melakukan latihan itu? Awalnya agak main-main Bu, tapi lama-lama saya merasa hal kecil yang membuat saya merasa tidak terlalu buruk. Luar biasa, Asmi. Itu artinya kamu sudah mulai membangun kesadaran akan hal-hal positif. Sekecil apapun, ini langkah penting untuk mengurangi pola pikir yang negatif. Nah, Asmi, Ibu ingin tahu, apakah masih sering muncul pikiran seperti saya tidak akan pernah bahagia atau saya tidak berharga? Kadang masih muncul Bu, tapi saya ingat ada yang Ibu bilang itu cuma pikiran bukan fakta. Jadi saya coba ingat-ingat bukti bahwa sebenarnya saya tidak sendiri itu. Nah, itu bagus sekali, Asmi. Itu artinya kamu sudah mulai melatih mental testing, yaitu memeriksa pikiran negatif dengan fakta yang ada. Kalau boleh tahu, apa yang membantu kamu merasa lebih ringan saat pikiran negatif muncul? Biasanya saya main game atau menulis di buku harian seperti yang Ibu bilang. Kadang saya juga berbicara dengan teman-teman saya, walaupun itu sebentar Bu. Nah, itu sudah sangat bagus, Asmi. Game dan menulis di buku harian adalah bentuk coping strategi yang sehat. Berbicara sama teman juga penting karena itu membuat kamu merasa terhubung dengan orang lain. Nah, sekarang ini tanya lagi, apakah Asmi merasa ada hal baru yang ingin dibicarakan dari perasaan-perasaan itu? Begini Bu, saya merasa sangat takut kalau saya ceritakan ke teman, nanti mereka malah bosan atau mengganggu. Selanjutnya yang bisa kita coba, yang pertama itu Asmi perlu selalu kayak begitu. Ya, nah langkah selanjutnya yang bisa kita coba yaitu Asmi perlu mengenali kapan pikiran-pikiran negatif itu muncul. Kemudian Asmi menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis.
saya merasa sangat sedih sekarang, tapi itu tidak berarti saya tidak akan bahagia lagi di masa depan. Bagaimana rasanya kalau Asmi mencoba kalimat pengganti ini untuk melawan pikiran negatif itu? Iya Bu, saya rasa saya ingin terus berbicara dengan Ibu. Terima kasih sudah membantu saya melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Asmi, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin tahu apakah ada hal yang lain yang Asmi ingin ceritakan atau tanyakan semua dengan apa yang kita sudah bicarakan. Seminar ini belum ada Bu. Saya merasa tergembira setelah menceritakan semuanya. Baik, Ibu sedang mendengarkan. Kadang berbagi dengan beban hati itu sudah menjadi hal yang sangat penting. Ibu ingin memastikan bahwa Asmi tahu sewaktu Asmi merasa ingin bicara lagi, Ibu selalu ada. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya benar-benar merasa didengar dan diterima. Sama-sama Asmi. Sebelum kita berpisah, mari kita simpulkan beberapa hal penting yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama itu, Asmi sedang berani berbagi perasaan yang sedang dihadapi. Yang kedua, kita sudah sama-sama melihat bahwa pikiran negatif seperti saya tidak berharga atau saya tidak akan pernah bahagia lagi bukanlah fakta, melainkan pikiran yang muncul karena luka hati Asmi yang sangat dalam. Yang ketiga itu, Asmi sudah punya beberapa cara sederhana untuk membantu menenangkan diri seperti menulis di buku harian atau main game, dan itu bisa dilanjutkan ya Asmi. Iya Bu, saya akan berusaha mencoba semuanya. Ya, baik sekali. Ibu juga ingin memberikan satu PR kecil untuk Asmi. Coba setiap hari sebelum Asmi tidur, tulis minimal satu hal positif yang Asmi alami hari itu. Sekecil apapun misalnya, saya bangun pagi dan sempat sarapan, atau saya senyum pada teman. Hal ini akan membantu melatih pola pikir Asmi untuk lebih melihat hal-hal yang lebih baik. Bagaimana menurut Asmi? Apakah mau mencoba? Saya mau mencoba Bu. Saya rasa itu membantu saya merasa lebih bersyukur juga. Mungkin Asmi sudah bisa menceritakan masalah atau apa
sebenarnya teman-teman Asmi yang siap mendengarkan kalau Asmi ngomong lagi, meskipun Asmi merasa bahwa Asmi tidak ingin merepotkan mereka. Itu bukti bahwa Asmi sebenarnya tidak sendirian. Iya, mungkin saya lupa itu karena saya terlalu sedih. Itu wajar sekali. Ketika kita sedang terpukul, otak kita cenderung fokus pada hal-hal negatif dan melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sebut itu sebagai bias negatif. Ibu ingin mengajak Asmi untuk perlahan memeriksa ulang pola pikir ini. Apakah menurut Asmi perasaan Asmi sekarang mungkin lebih dipengaruhi oleh pikiran seperti saya tidak akan pernah bahagia lagi daripada oleh realitas sebelumnya? Iya Bu, mungkin itu cuma pikiran saya saja. Saya sebenarnya belum tahu masa depan saya. Bagus sekali Asmi bisa melihatnya. Ini yang kita lakukan dalam kognitif behavioral therapy, memisahkan antara pikiran dan fakta. Pikiran seperti saya tidak akan pernah bahagia adalah asumsi yang muncul dari rasa sedih sekarang, bukan karena pasti. Iya Bu, saya kira itu masuk akal Bu. Untuk mengatasi itu adalah kekhawatiran yang wajar. Kadang kita takut terbuka karena kita takut ditolak. Tapi coba ingat, teman-teman yang bilang kalau mungkin cerita mereka ada, itu tanda mereka peduli. Jadi kamu tidak perlu cerita semuanya sekaligus, sedikit demi sedikit sesuaikan dengan apa yang nyaman untukmu. Yang penting Asmi tahu bahwa berbagi itu adalah hakmu. Iya Bu, saya akan mencoba Bagus, ibu ingin berberi tantangan. Yang pertama itu kalau muncul pikiran teman akan bosan, coba tanya dirimu, apakah ada bukti nyata teman bosan atau itu cuma asumsi saja. Hal yang kedua itu kalau perlu ingat teman yang baik akan mengerti kalau kamu sedang butuh dekat bercerita. Iya Bu, saya rasa itu benar. Nah, Asmi di tahap ini ibu ingin mengajak Asmi untuk melanjutkan latihan-latihan menulis hal positif setiap malam. Kemudian Asmi juga mencoba mengkomunikasikan sedikit demi sedikit dengan teman kalau nyaman. Kemudian Asmi terus melakukan aktivitas yang membuatmu senang seperti mungkin menulis. Nah, ibu tahu Asmi sudah sangat kuat menghadapi ini. Jangan lupa sedih itu wajar, tapi Asmi tetap punya kendali untuk perlahan bangkit lagi. Apakah Asmi merasa ini membantu? Iya Bu, saya mau juga semuanya terima kasih sudah sabar mendengarkan saya Bu. Sama-sama Asmi, ibu bangga dengan usaha Asmi. Kita lanjutkan latihan-latihan ini sampai minggu depan. Kalau Asmi merasa ini cerita akan butuh bantuan darurat, jangan ragu hubungi ibu ya. Iya Bu, saya Ini mari kita akhiri sesi hari ini dengan doa supaya Asmi dikuatkan terus. Mari kita berdoa. Sampai jumpa minggu depan Asmi, tetap semangat dan